الحمد لله المالك المنان خالق الإنس والجان ذي الجود والكرم فيه شهر المبارك رمضان اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله من أحسن البيان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميزان وعلى جميع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, para pendengar setia daripada Kultum Online Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada di sore hari ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, kita masih bisa merasakan kelezatan, kenikmatan di dalam beribadah puasa, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sebuah nikmat yang sangat besar di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan penuh dengan keberkahan ini, kita bisa mendengarkan dan merenungi daripada nasihat-nasihat yang dijelaskan oleh salafun salih, para ulama kita radhiyallahu anhum wa ardhahum. Meneruskan daripada kajian sebelumnya, pada kajian sebelumnya kita sudah membahas apa itu niat dan bagaimana amal ibadah itu harus didasari dengan niat. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat. Amal sedikit apabila terdapat niat yang banyak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala sesuai dengan niatnya. Ini adalah kekhususan yang telah Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di kajian sebelumnya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandang bentuk tubuh manusia, akan tapi yang Allah pandang itu adalah hatinya. Berapa banyak niat yang telah dia niatkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya, walaupun amalnya sedikit. Dan ini merupakan apa? Merupakan tawaran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai umat Nabi Muhammad, ini merupakan juga hadiah dari Allah, tawaran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak niat kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amal ibadah ini membutuhkan niat. Niat ini adalah sebuah keinginan di dalam hati. Adanya keinginan untuk melakukan perbuatan yang baik, dorongan untuk mengerjakan perbuatan yang baik. Atau disebut di dalam ilmu tasawuf disebut dengan ba'ith. Al-ba'ith, pendorong. Ada sesuatu yang masuk di dalam hatinya, mendorong dirinya, memaksa dirinya untuk melakukan perbuatan yang baik. Disebut dengan ba'ith. Dan ba'ith ini merupakan hadiah yang telah Allah berikan kepada hambanya. Disebut dengan ba'ith. Terkadang ada seorang manusia yang melakukan perbuatan maksiat. Setiap harinya selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada satu waktu terlintas di dalam hatinya keinginan yang sangat besar untuk melakukan perbuatan yang baik, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dinamakan dengan ba'ith. Dorongan yang sangat kuat yang mendorong hati manusia untuk melakukan perbuatan yang baik. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
ketika manusia mendapatkan ba'is, mendapatkan hadiah dari Allah berupa ba'is, maka harus kita syukuri. Maka dia harus mensyukurinya. Karena itu merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar yang telah Allah berikan kepada hambanya. Berapa banyak seseorang sudah mencapai umur 60 tahun, 80 tahun, 90 tahun tapi belum mendapatkan ba'is, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tenggelam di dalam kemaksiatannya, naudzubillah min dzalik. Jadi hanya orang-orang yang khusus yang telah Allah berikan anugerah kepada sebagian hambanya berupa ba'is, dorongan yang mengajak hambanya, mengajak hatinya untuk melakukan perbuatan yang baik. Terkadang ba'is ini, dorongan ini atau ba'is disebut dengan ba'is ini bisa didapatkan dengan beberapa hal. Terkadang dorongan ini bisa didapatkan dengan tanpa sebab, ya. Tiba-tiba saja sudah ada di dalam hati manusia. Dorongan ini sudah melintas di dalam hati manusia sehingga menggerakkan hatinya untuk melakukan perbuatan yang baik tanpa sebab. Dan itu sangat nyata terjadi di zaman sekarang ini khususnya. Berapa banyak orang-orang yang kafir, orang-orang kafir yang ada di negeri kafir, negeri non muslim, tidak ada ulama di sana, tidak ada yang mengajarkan Islam, tapi dia terlintas di dalam hatinya dorongan, sehingga dorongan tersebut mengajak dirinya, memaksa dirinya untuk apa? Untuk memeluk agama Islam. Dorongan ini membuat dirinya cinta dengan Islam. Nah, ini adalah dorongan yang hadiah yang Allah berikan kepada hambanya dengan tanpa sebab didapatkan. Saya pernah mendapati teman saya di Hadramut di sana. Berapa banyak ya? Bukan satu saja, dua, banyak dari mereka yang mereka bertemu dengan Habib Umar bin Hafid. Mereka menceritakan kisah mereka bagaimana mereka masuk memeluk agama Islam. Kebanyakan dari mereka, sebab mereka masuk Islam bukan karena ada ulama yang mengajak mereka berceramah, mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Kebanyakan dari mereka memeluk agama Islam, memilih agama Islam karena itu sudah keinginan dari hati mereka. Dan ini yang disebut dengan ba'its. Ini yang disebut dengan ba'its. Pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Oleh karena itu, seseorang yang mendapatkan ba'its ini wajib bagi dia untuk mensyukurinya. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang menyebabkan dirinya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mensyukurinya, bagaimana nanti akan terjadi? Dia tinggalkan dorongan tersebut, dia tidak ingin menerima dorongan tersebut, sehingga dia terus di dalam kegelapan, dalam gelapnya maksiat. Sehingga apa yang terjadi nantinya, dia akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam api neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ba'is ini, dorongan ini bisa didapatkan dengan salah satu dari tiga hal. Yang pertama, ketika khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang manusia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ba'its ini, dorongan ini akan masuk ke dalam hatinya sehingga akan memerintahkan dirinya untuk bertobat,
untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Yang pertama ketika dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diceritakan kepada dirinya bagaimana keadaan api neraka itu, apa saja azab yang telah Allah siapkan kepada penghuni neraka, sehingga dia merasa takut di dalam hatinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut bahwa dia nantinya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga masuk, dorongan tersebut akan masuk ke dalam hatinya sehingga mendorong dirinya untuk berbuat baik. Ketika diceritakan kepada dirinya bagaimana keadaan dia ketika dia sudah meninggal dunia, apa yang akan dia lewati, apa yang akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Terus kemudian belum sampai situ saja, ketika dia sudah ada di padang mahsyar, apa yang akan terjadi kepada dirinya ketika matahari seukuran sejengkal sangat dekat dengan kepalanya. Beberapa banyak dari orang manusia yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Mereka meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan, "Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam neraka ya Allah. Tapi jangan engkau biarkan aku dalam keadaan ini." Sampai mereka mengatakan hal seperti itu. Mereka tidak tahu bahwa azab di dalam neraka itu lebih pedih daripada keadaan dia ketika dia ada di padang mahsyar. Ketika diceritakan setelah itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghisab hambanya dengan detail, ya. Sedikit pun atau satu huruf yang diucapkan oleh manusia akan dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika itu ketika dia lebih tajam daripada pedang dan sangat tipis, lebih tipis daripada satu helai rambut. Hal-hal ketika dia diceritakan hal-hal seperti ini, itu akan menggugah dirinya, akan masuk ke dalam hatinya dorongan yang mendorong dirinya untuk berbuat baik, untuk kembali, untuk merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab yang akan Allah berikan kepadanya, sehingga dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ba'its. Itu yang pertama. Bisa didapatkan ketika dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an itu kebanyakan di dalam Al-Qur'an itu banyak peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ancaman-ancaman bagi orang-orang yang mengkufuri nikmatnya, ancaman bagi orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, ancaman bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk apa? Salah satunya ya untuk menggerakkan hatinya. Nah, ini termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ancaman seperti itu, Allah jelaskan apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Untuk apa? Itu sebagai rahmat. Itu merupakan rahmat bagi untuk Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sehingga ketika hambanya membaca Al-Qur'an, ketika dia membaca Al-Qur'an, merenungi daripada ayat-ayatnya ini, ancaman yang sangat begitu pedih, adab yang telah akan Allah berikan kepada orang yang bermaksiat kepada hambanya, dia akan tergugah di dalam hatinya, sehingga muncullah dorongan tersebut yang mendorong dirinya untuk berbuat baik, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat luar biasa, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dengan berbagai cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya. Bukan secara langsung, ada perantaranya. Di antaranya ini Allah berikan ancaman-ancaman ini, rasa takut kepada hambanya, supaya Allah berikan doa sehingga mendorong untuk berbuat baik, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya saya kasih gambaran seperti apa? Seperti ini gambarannya, seperti seseorang yang terkena penyakit. Dia terkena penyakit,
divonis sama dokternya bahwasannya kalau dia apa namanya? Kalau dia makan gula terlalu banyak, maka akan menyebabkan matanya buta. Seandainya dia terkena penyakit seperti itu, divonis oleh dokter, jangan sampai kamu terlalu banyak makan gula. Nanti mata kamu akan menjadi buta nantinya, tidak bisa melihat lagi. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut? Apakah dia akan makan gula terlalu banyak? Enggak. Dia ketakut. Rasa takut, matanya akan tidak bisa melihat lagi nantinya. Takut matanya akan buta nantinya. Sehingga rasa takut itu, rasa takut yang ada di dalam hatinya, dari apa? Dari pernyataan dokter tadi, itu yang menyebabkan dirinya meninggalkan gula. Yang menyebabkan dirinya apa? Meninggalkan gula. Ini adalah dorongan. Ini gambarannya, dorongan yang masuk ke dalam hatinya untuk meninggalkan gula. Kenapa? Takut kehilangan penglihatan nanti dalam matanya. Takut dia akan buta nantinya. Ini ya dorongan. Sama seperti gambarannya, seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada hambanya, azab-azab yang begitu pedih, sehingga apa? Sehingga muncul di dalam hati hambanya dorongan yang mendorong dirinya untuk berbuat baik. Kenapa? Takut azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, dorongan ini bisa didapatkan ketika mendapatkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau mendapatkan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Daripada anjuran-anjuran kabar gembira yang akan Allah berikan kepada hambanya. Ketika seorang manusia diceritakan bahwasanya orang-orang yang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kepada hambanya surga yang tidak bisa dipikir oleh otak manusia, tidak bisa dilihat oleh penglihatan manusia, yang tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Luar biasa, nikmat yang sangat besar, surga. Sebagai balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, beramal soleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kabar-kabar seperti ini, ya, anjuran-anjuran, kabar gembira yang telah Allah siapkan kepada hambanya, inilah yang menyebabkan dirinya berbuat baik. Sehingga masuk ke dalam hatinya dorongan yang mendorong dirinya untuk berbuat baik, beramal soleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mendapatkan harapan dari Allah. Apa harapannya? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah janjikan kepada hambanya. A'dadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku telah menyiapkan kepada hamba-hambaku apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membayangkan bagaimana keindahan surga, bahwasanya ketahuilah surga itu lebih baik dari itu, lebih besar dari apa yang engkau bayangkan, tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Sehingga keinginan seperti ini, keinginan ini, harapan-harapan ini membuat dirinya, mendorong dirinya untuk berbuat baik, beramal saleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarannya saya kasih gambaran seperti seorang anak kecil, belum balik, masih umur 8 tahun, 9 tahun. Sehingga ayahnya ingin mengajari anaknya untuk berpuasa. Ya. Nah, anaknya masih kecil, ya. Enggak mau untuk berpuasa anaknya. Dalam hatinya dia enggak ada keinginan untuk berpuasa. Tapi ayahnya mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, kalau kamu berpuasa,
dalam 1 bulan ini, bulan puasa, dalam bulan Ramadan ini kamu puasa 1 bulan full, nanti ayah akan memberikan kamu sepeda misalkan, berikan hadiah. Sehingga apa? Yang tadinya dia enggan, tidak mau, di dalam hatinya enggak mau untuk berpuasa, anak kecil ini, ketika dia mendapatkan harapan dari ayahnya berupa hadiah berupa sepeda, sehingga apa? Dia memaksa dirinya. Ada dorongan yang masuk ke dalam hatinya yang mendorong dirinya untuk apa? Berpuasa, memaksa dirinya untuk berpuasa sampai 1 bulan full. Kenapa? Karena ada harapan untuk mendapatkan hadiah dari ayahnya. Ini gambarannya sama seperti dorongan yang Allah berikan kepada hambanya. Ketika dia mendapatkan harapan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan yang telah Allah siapkan kepada hambanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya dorongan-dorongan seperti ini bisa didapatkan juga ketika kita rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita rindu dengan Allah, cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dorongan itu akan masuk ke dalam hati kita sehingga kita akan melakukan perbuatan amal-amal yang soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Karena rindu dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena nantinya bahwasannya ada nikmat yang lebih besar daripada surga nanti di akhirat. Apa itu? Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga merupakan apa? Merupakan balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, farhatan ini shaim, farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Yang pertama ketika dia berbuka puasa, dari awal subuh ya, ketika terbitnya fajar shadiq, dia menahan dirinya untuk makan dan minum ya. Lapar, dalam keadaan lapar. Ketika dia berbuka puasa, dia makan dan dia minum, sehingga apa? Gembira dirinya. Nah, gembira. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Nah, ini adalah 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, kebahagiaan kedua nanti ketika di akhirat ada kenikmatan yang sangat luar biasa melebihi daripada kenikmatan surga. Apa itu? Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diharapkan oleh orang-orang yang cinta, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terus melakukan perbuatan amal yang baik, amal yang soleh, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya bisa bertemu nantinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat adalah orang-orang yang beramal soleh di dalam dunianya. Ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Disitulah dia akan bertemu dengan Tuhannya. Allahumma ja'alna minhum. Itu 3 hal. Apabila salah satu daripada 3 hal ini ada di dalam diri manusia, maka dia telah mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa ba'its, atau yang disebut dengan dorongan yang mendorong dirinya untuk kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah itu? Ketika kita sudah mendapatkan dorongan yang telah Allah berikan kepada kita, apa yang harus kita lakukan setelah itu? Yang harus kita lakukan 3 hal. Ketika kita sudah mendapatkan dorongan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu karena
eh, salah satu daripada tiga hal yang setelah saya sebutkan, atau tanpa sebab apapun, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tiga hal. Yang pertama, harus menjaga. Pemberian Allah ini, hadiah yang Allah berikan ini harus kita jaga. Benar-benar kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Cara menjaganya adalah menjauhi berkumpul dengan orang-orang yang buruk. Artinya apa? Cara menjaganya menjauhi berkumpul dengan orang yang buruk, artinya berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Karena dengan berkumpul dengan orang-orang yang saleh itu akan apa namanya? Akan menyebabkan dirinya ya, untuk mengerjakan amal yang soleh juga. Ya, karena berkumpul dengan amal yang soleh itu, ya, berkumpul dengan seorang itu nularnya cepat. Kalau kalian berkumpul dengan orang yang soleh, nah, maka asar atau bekas daripada kesolehan yang telah dikerjakan oleh orang-orang tersebut akan membekas di dalam hati kita. Nularnya cepat. Begitu juga sebaliknya, berkumpul dengan orang-orang yang buruk, maka bekas keburukan yang telah dikerjakan oleh orang-orang tersebut akan membekas di dalam hati kita, sehingga kita akan mengerjakan perbuatan yang buruk. Nularnya cepat. Berkumpul dengan seorang, dengan manusia itu, nularnya lebih cepat daripada virus corona, ya. Lebih cepat. Rasulullah SAW sendiri pernah, Rasulullah sering sekali memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jauhi orang-orang yang buruk. Ya. Jangan ikuti orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti orang-orang Yahudi. Nah, ini semuanya adalah bimbingan dari Rasulullah SAW agar selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan menjauhi daripada perkumpulan orang-orang yang buruk. Sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa pengaruh daripada perkumpulan itu sangat nular. Ya. Ya. Gambarannya seperti apa? Seperti ada seorang yang berlomba, kemudian dia mendapatkan hadiah. Ketika kita melihat orang tersebut mendapatkan hadiah, maka akan bekas, ya, kebahagiaan atau hadiah yang dia dapatkan, kebahagiaan yang dia rasakan itu akan mempengaruhi hati kita. Sehingga apa? Sehingga kita berandai-andai saja dan berkeinginan agar kita bisa sama seperti orang tersebut. Berlomba sehingga mendapatkan hadiah. Nah, inilah sama gambarannya seperti orang yang berkumpul dengan orang yang soleh. Bekas daripada perbuatan-perbuatan yang soleh yang telah mereka kerjakan itu akan membekas dalam hati kita, sehingga kita akan berandai-andai, akan berkeinginan untuk menjadi seperti mereka. Dengan apa? Dengan berbuat amal yang soleh. Karena berkumpul dengan orang yang soleh ini faedahnya sangat besar. Pandangan daripada mata kita ketika kita memandang orang-orang yang soleh itu sama saja kita memandang Rasulullah SAW. Karena orang-orang yang soleh itu dia pastinya pernah berkumpul dengan orang-orang yang soleh yang ada di zaman sebelumnya. Orang-orang yang soleh itu juga berkumpul dengan orang-orang yang soleh, terus sampai ke as-salafus salihin, berkumpul dengan orang yang paling soleh yaitu Rasulullah SAW, sehingga inilah silsilah ini daripada pandangan demi pandangan inilah yang akan membekas di dalam hati kita, sehingga dengan kita memandang orang yang soleh sama saja kita memandang Rasulullah SAW.
Sehingga di dalam hadis diriwayatkan bahwasannya setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, ketika itu umat Islam ketika mendapatkan kesulitan untuk berperang, ketika mereka sudah kewalahan, sudah hampir kalah, maka panglima perang mereka mengatakan kepada pasukannya, siapakah di antara kalian yang melihat Rasulullah? Ketika ada dari mereka yang mengatakan yang pernah melihat Rasulullah SAW, maka orang tersebut akan diberikan posisi yang di depan, diberikan posisi di depan. Untuk apa? Untuk menjadi wasilah, tawasul, menjadi wasilah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berkat orang yang pernah melihat Rasulullah ini, ya Allah, berikanlah kami kemenangan berkat orang ini. Orang yang pernah melihat Rasulullah SAW. Sehingga apa? Sehingga mereka mendapatkan kemenangan berkat orang tersebut. Begitu juga ketika panglima perang itu mengatakan kepada pasukannya, siapakah di antara kalian yang melihat Rasulullah? Ketika mereka mengatakan tidak ada dari kami yang pernah melihat Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu panglima perang mengatakan lagi, man minkum man ra'a Rasulullah SAW. Siapakah di antara kalian yang pernah melihat orang yang pernah melihat Rasulullah? Ketika mereka menjawab, di antara mereka ada yang pernah melihat seseorang yang pernah melihat Rasulullah SAW, dia berikan ada di posisi depan. Untuk apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawasul dengan orang tersebut, ya Allah, berikanlah kami kemenangan berkat orang yang pernah melihat Rasulullah SAW. Dan begitu seterusnya. Inilah adalah silsilah daripada orang-orang yang soleh. Pandangan matanya selalu melihat orang yang soleh, terus sampai kepada aslahus salihin, yaitu Rasulullah SAW. Ini yang kita harapkan, pandangan yang pernah memandang Rasulullah. Ini yang kita harapkan, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as-shadiqin, dan wa kunu ma'as-shadiqin, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan berkumpullah kalian bersama orang-orang yang baik. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah, perintah dari Nabi Muhammad. Kalau kita sudah tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya, siapa lagi yang mau kita ikuti? Na'udzubillahi min dzalik. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun? Maka dengan ucapan siapa lagi yang mau kita percayai ketika kita tidak mempercayai Nabi Muhammad, tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh itu akan mempengaruhi hati kita, akan mempengaruhi hati kita untuk berbuat amal yang baik, amal yang soleh, dan juga untuk mendapatkan daripada pandangan Nabi Muhammad SAW dari silsilah yang mereka pernah memandang orang soleh sampai memandang aslahus salihin, orang yang paling soleh, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita sudah mendapatkan dorongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa dorongan yang mendorong hati kita untuk kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah di kajian berikutnya kita akan menyelesaikan apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mendapatkan hadiah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa dorongan atau disebut dengan ba'its yang mendorong hati kita untuk kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan di kajian berikutnya.
Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bisa menggerakkan hati kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejak daripada Nabi Muhammad SAW, jejak orang-orang yang saleh, para as-salafun saleh, para habaib, para kiai kita, dan juga sedikit dari ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita, menjadikan hati kita semuanya menjadi terang benderang, sehingga kita bisa menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita, melanjutkan daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka li syarri ma indana, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pengumuman gerakan berbagi pangan, ajakan untuk berbagi. Info di Instagram Muslim Brotherhood. Ya. Ini juga merupakan keutamaan yang sangat dianjurkan ketika berpuasa. Ya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, ya, ketika berbuka artinya bukan di siang hari ya, ketika berbuka puasa, memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang diberi makanan dan tidak mengurangi pahala sedikit pun dari puasanya. Artinya dia mendapatkan dua pahala, pahala puasanya dia sama pahala puasa orang yang diberi makan. Nah, itu kalau satu. Kalau memberikan makannya 2, 3, 4, berapa banyak pahala yang dia dapatkan. Nah, ini merupakan keutamaan yang sangat dianjurkan di dalam bulan puasa Ramadan. Nah, kita ajak semuanya teman-teman kita untuk mengeluarkan daripada sedikit harta kita, membagikan sedikit daripada harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, apalagi di zaman sekarang ini ya, terjadinya corona ini banyak ini, turunnya ekonomi ini, kasihan mereka, banyak dari mereka yang mungkin berbuka puasanya dengan segelas air ya, kasihan dari mereka. Ya, ini merupakan kita sebagai orang yang beriman, ya, innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja orang-orang yang beriman itu bersaudara. Artinya apa? Harus saling peduli satu sama lain, berbagi, ya, berbagi. Ya. Nasallallahu taala ya ja'ala min al-muslimin wa qala fa yatabin ahsanah sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.